Desa Tanjung Sawit merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan luas wilayah 1.544 hektar. Desa ini memiliki letak geografis dan topografi yang datar. Dengan luasan 960 hektar sebagai kebun kelapa sawit masyarakat. Dengan jumlah penduduk 5.250 jiwa, Desa Tanjung Sawit memiliki 4 dusun dan 12 jalur atau lorong, yang terdiri 22 RT dan 9 RW. Adapun profesi masyarakat penduduk Desa Tanjung Sawit didominasi petani kelapa sawit, pedagang, petani hortikultura, peternak, buruh, dan pegawai. Beberapa kegiatan kemasyarakatan di Desa Tanjung Sawit meliputi swadaya masyarakat, seperti gotong royong. Kegiatan gotong royong di Desa Tanjung Sawit sudah menjadi tradisi dan rutin dilakukan warga. Pembersihan jalan jalur, tempat ibadah, drainase, parit-parit, hingga pembuatan gapura jalur secara swadaya. Kemudian kegiatan keagamaan seperti peringatan Hari Besar Keagamaan, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ, dan kegiatan keagamaan lainnya. Kegiatan pawai obor yang rutin diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Tanjung Sawit dilakukan sempena peringatan Hari Raya Idul Adha. Pelayanan pemerintah Desa Tanjung Sawit dalam hal kesehatan untuk masyarakat menerapkan standar operasional prosedur yang ketat, di mana ambulans dan bidan desa menerapkan sistem on-call atau standby 24 jam tanpa dipungut biaya atau gratis untuk keadaan darurat maupun kontrol rutin di Bangkinang atau Pekanbaru. Demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang bersih dan asri, Desa Tanjung Sawit mewujudkan Green Village dengan menanam pohon di tepi jalan dan sekitar alun-alun atau pusat kegiatan masyarakat Desa Tanjung Sawit. Saya Tubagus Paritopohan, Kepala Desa Tanjung Sawit. Visi misi Desa Tanjung Sawit mewujudkan Desa Tanjung Sawit sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera di Kabupaten Kampar pada tahun 2026 dengan tata kelola pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta mewujudkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa yang berkualitas. Adapun strategi yang kita gunakan atau yang kita lakukan untuk mewujudkan visi misi Desa Tanjung Sawit ini adalah 2 strategi pencapaian. Strategi yang pertama adalah tata kelola pemerintahan desa, tata kelola pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Strategi yang kedua adalah tata kelola usaha dan aset desa. Di bidang pemerintahan desa, perjalanan pemerintahan Desa Tanjung Sawit ini kami tetap mengoptimalkan dan mengupayakan bagaimana pelaksanaan pelayanan yang cepat, pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan minimal, dengan menerapkan standar operasional prosedur di kantor desa sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan cepat, dengan tepat, dan dengan ramah. Di bidang pembangunan desa, perencanaan pembangunan senantiasa kita laksanakan dengan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan. Kita laksanakan dengan melibatkan semua unsur pemerintahan, unsur lembaga kemasyarakatan desa, dan unsur masyarakat. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana perencanaan pembangunan ini dilaksanakan secara partisipatif. Alhamdulillah, kita tidak hanya mengandalkan semata-mata dana desa yang kita terima, tapi kita juga bersama-sama berupaya mendapatkan pembangunan yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar, APBD Provinsi Riau, maupun dari sumber-sumber lainnya. Di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, berbagai macam kegiatan senantiasa kita laksanakan dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Semua disupport oleh pemerintah desa dan kelembagaan. Kegiatan sosial kemasyarakatan, kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, maupun kegiatan-kegiatan lainnya di bidang pembinaan kemasyarakatan ini senantiasa kita laksanakan dan kita berikan dukungan yang total dari pemerintah desa. Di bidang pemberdayaan masyarakat desa, senantiasa pemerintah desa tetap mendorong bersama lembaga pemberdayaan masyarakat desa khususnya
dan lembaga kemasyarakatan lainnya, bagaimana kita melakukan pemberdayaan kepada seluruh masyarakat kita, khususnya di bidang ekonomi. Karena itu, tanah kas desa kita seluas 3 hektar ini kita alokasikan kepada petani-petani kita yang ada di wilayah Desa Tanjung Sawit untuk dijadikan lahan pertanian hortikultura. Karena desa kita ini mayoritas adalah kebun kelapa sawit. Karena itu tanah kas desa tidak semuanya kita jadikan kebun kelapa sawit, tapi 3 hektar kita alokasikan untuk pertanian hortikultura. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan ketahanan pangan lokal khususnya. Karena di samping bisa menyelesaikan untuk keperluan kehidupan mereka dari petani, termasuk juga masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar lahan pertanian. Tentu ini juga semangatnya sama dengan hari ini, visi besar dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Inilah bentuk-bentuk pemberdayaan yang kita laksanakan kepada masyarakat, mendorong mereka untuk mengembangkan pertanian hortikultura. Di samping itu, pemberdayaan di bidang UMKM lokal kita ini juga kita lakukan, khususnya kita maksimalkan di alun-alun Desa Tanjung Sawit. Alun-alun Desa Tanjung Sawit bernaung di bawah Badan Usaha Milik Desa, di mana hari ini Badan Usaha Milik Desa kita telah mempunyai 4 unit usaha. Usaha simpan pinjam, transportasi, kemudian pasar Desa Tanjung Sawit, dan alun Tanjung Sawit. Dengan berjalannya BUMDes ini, maka kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada, kita bisa membantu perekonomian masyarakat, memberdayakan masyarakat, dan kita juga bisa meningkatkan pendapatan asli desa. Di awal kami menjabat sebagai kepala desa tahun 2018, pendapatan asli desa Tanjung Sawit hanya Rp11.800.000. Alhamdulillah, di tahun 2024 kemarin kami mampu mencatatkan pendapatan asli desa sebesar Rp323.800.000, dan ini adalah nilai yang sangat signifikan, yang mana pendapatan asli desa ini kita gunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan-kegiatan pemerintahan. Kemudian poin strategi yang kedua yang kami sampaikan tadi adalah tata kelola usaha dan aset desa. Usaha desa ini kita pusatkan melalui Badan Usaha Milik Desa dengan unit-unit usahanya. Kemudian kita juga melakukan pengembangan Pamsimas Desa Tanjung Sawit, di mana hari ini Pamsimas telah mampu mengelola atau menyalurkan air kepada 507 sambungan rumah atau 507 KK. Kita memahami bahwa air ini adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi, karena sumber air di desa kami, Desa Tanjung Sawit ini, untuk sumber air yang bagus dan yang sehat untuk masyarakat itu sulit untuk kita dapatkan. Karena itu melalui Pamsimas ini kita lakukan pengelolaan yang baik sehingga masyarakat bisa mendapatkan air yang sehat. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang mampu untuk memberdayakan masyarakat kita, baik di sisi teknologi tepat guna, ini tetap kita kembangkan agar masyarakat kita bisa bergerak di berbagai macam bidang. Tentu apa yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk menjadikan desa kita menjadi Desa Tanjung Sawit yang lebih baik untuk kedepannya.